Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat pagi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab redupnya daya pikat dari weton Jumat pagi. Nah, ini ada penyebabnya teman-teman. Ada beberapa penyebab yang teman-teman itu harus bisa kendalikan gitu ya. Pertama adalah lingkungan lingkungan atau pergaulan. Nah, ini juga sangat berperan aktif terhadap redupnya daya pikat teman-teman. Kalau lingkungan teman-teman itu jelek jadi istilahnya itu orangnya itu banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan kemaksiatan. Ini sudah barang tentu menimbulkan aura Anda ini juga akan redup gitu ya. Jadi aura ini juga sangat berpengaruh signifikan sekali kaitannya dengan lingkungan ya. Misalkan teman-teman berada di lingkungan yang notabene senang beribadah, senang melakukan kajian-kajian ibadah, ini otomatis aura daya pikat Anda ini akan besar sekali ya. Selanjutnya Anda dalam kondisi terserang penyakit gitu ya. Jadi kondisi Anda drop, kena penyakit apapun penyakitnya ya. Jadi mulai penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat, ini akan mempengaruhi daya pikat Anda gitu. Dan Anda akan tidak fokus ngurusi diri Anda ya, akan tetapi fokus pada rasa sakit tadi gitu. Jadi ini juga perlu diobati ya teman-teman yang lagi sakit. Itu dulu diselesaikan. Kalau itu sudah sembuh selesai, otomatis teman-teman ini akan bangkit sendiri, aura daya pikatnya itu akan bangkit sendiri. Selanjutnya adalah psikologis ya. Psikologis ini kaitannya dengan tekanan batin, tekanan mental, kesedihan, dicampakkan, dan pokoknya tekanan-tekanan batin yang menimbulkan Anda itu menjadi sedih, galau dan sebagainya. Ini juga membuat aura daya pikat Anda ini juga akan semakin meredup ya. Selanjutnya teman-teman, nah ini juga sudah saya bahas di video-video selanjutnya, yaitu berpikiran negatif ya. Pikiran negatif ini akan menarik energi-energi negatif ini semakin besar, sehingga akan menutup energi positif Anda ya. Jadi daya pikat ini berbanding lurus dengan aura positif. Semakin aura Anda ini positif, otomatis daya pikat Anda ini akan semakin besar ya. Nah, jadi teman-teman, dari apa yang saya uraikan tadi, teman-teman harus bisa mengendalikan. Kalau itu hilang, teman-teman harus bisa mewujudkan atau menampakkan lagi ya. Misalkan ini aura negatif, teman-teman harus bisa membalik aura tersebut ya. Pikiran tersebut itu Anda jadikan sebuah pikiran positif gitu. Saya kasih contoh ya, teman-teman misalkan ditimpa kesedihan, diuji coba ya. Nah, di situ teman-teman anggap itu sebagai istilahnya kawah candra di muko ya. Istilahnya itu pelajaran gitu. Kalau Anda itu menganggap sebuah cobaan, itu yang ada pikiran Anda akan menjadi negatif. Tapi kalau Anda itu sebagai istilahnya pembelajaran dari Tuhan, istilahnya studi, nah ini otomatis dengan sendirinya, meskipun itu tekanan psikologis, itu akan membawa Anda menjadi positif gitu. Jadi itu tergantung dari sudut pandang Anda ya. Selanjutnya teman-teman ya, banyak dosa ya. Jadi banyak dosa ini juga berpengaruh ya terhadap aura Anda gitu ya. Nah, ada yang mengatakan saya banyak dosa, rezeki saya datang sendiri.
Semakin saya meninggalkan ibadah, semakin rezeki semakin datang. Ya, apakah seperti itu? Apakah ada yang tidak hilang? Ya pasti ada yang hilang ya, yaitu ketenangan batin. Pada saat teman-teman berbuat dosa, itu batin Anda itu tidak akan tenang. Seperti gimana gitu ya, di dalam hati ini seperti gimana gitu. Dan itu akan menghantui Anda seumur hidup. Ya, maka dari itu ya, untuk menghilangkan ya, istilahnya sedikit demi sedikit menghapus dosa adalah lakukan upaya pertobatan. Ya, perbanyak membaca istighfar. Nah, ini akan menimbulkan aura Anda ini menjadi cemerlang, ya, menjadi bersinar, dan daya pikat Anda sudah otomatis. Sama halnya dengan mengobati sihir, ya. Ini kan aura negatif semua ya. Kenapa harus cuma hanya membaca istighfar? Itu bisa menghapus semuanya. Ya intinya di situ teman-teman. Energi positif tadi gitu ya. Energi minta maaf kepada Tuhan ini akan menghapus segala dosa, segala istilahnya keterpurukan Anda. Ini akan membangkitkan aura-aura daya pikat Anda. Yang selanjutnya adalah ditutup oleh orang lain ya teman-teman. Jadi dari beberapa tadi yang saya sebutkan tadi, ada yang terakhir ini memang sengaja ditutup oleh orang lain. Nah ini tugas Anda ya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari bagaimana cara mengobatinya ya. Di channel ini sudah saya babar banyak sekali ya untuk pengobatan istilahnya aura ya yang ditutup oleh orang lain. Ya ini kaitannya dengan sihir, santet, telur dan sebagainya gitu loh. Nah, kebanyakan ini teman-teman ya. Jadi faktor-faktor internal tadi yang saya sampaikan ya, antara mulai penyakit, tekanan psikologis, banyak dosa dan sebagainya ya, diperparah dengan faktor eksternal, yaitu orang lain yang menutup daya pikat teman-teman. Nah ini harus segera dihilangkan, dihancurkan ya, sehingga teman-teman itu akan kembali normal kepada sedia kala. Ya teman-teman, Jumat lagi tetap optimis ya dengan apa yang menimpa teman-teman sekalian. Jadi itulah yang menghalangi daya pikat Anda. Daya pikat ini fungsinya sangat banyak sekali teman-teman. Tidak hanya untuk pasangannya, tapi untuk relasi bisnis, komunikasi dengan rekan kerja, untuk melamar kerja. Jadi banyak sekali. Ya, Anda mempunyai kemampuan dalam sisi kecerdasan keilmuan, tapi tanpa adanya daya pikat ini itu tidak akan berarti apa-apa. Karena daya pikat ini adalah daya untuk mempengaruhi seseorang ya. Jadi kombinasi keilmuan Anda dengan daya pikat ini akan menjadikan Anda itu menjadi masterpiece ya, masterpiece Jumat Wage. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit memberi gambaran pencerahan bagi teman-teman, sehingga teman-teman ini bisa melakukan upaya ya untuk membenahi daya pikat yang mulai meredup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.